Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafai Kapayoga dengan NIM 125. Membuat program penentuan membuat SIM gitu. Kita buat judulnya SIM program penentuan membuat SIM. Nah, di sini kita buat nama variabelnya umur sama dengan 19 sebenarnya. Serah. Jadi kita buat kondisinya jika if umur kurang dari 0, lebih dari 0, n kasih operator perbandingan, umur kurang dari 17, maka dia akan menunjukkan output Anda belum bisa membuat SIM. Ini kondisi pertama. Kemudian untuk menambahkan kondisi tambahan kita menggunakan elif. Jika umur lebih dari sama dengan 17, maka Anda bisa membuat SIM. Jika umur tidak berada dalam jangkauan 0 sampai 17 seterusnya, seperti minus, kita akan memunculkan output masukkan umur yang valid.
di sini mungkin kita bisa run. Nah, karena umurnya 19, maka di sini dia mengambil kondisi ini, Anda bisa membuat SIM. Ini bisa kita ubah menjadi 4. Anda belum bisa membuat SIM. Mungkin jika kita ingin membuat lebih dinamis lagi, kita buat inputan saja. Kita casting, di dalamnya input, masukkan umur Anda. Nah, bisa kita buat 9. Anda belum bisa membuat SIM. Kita buat 17. Anda bisa membuat SIM. Nah, kalau kita buat minus 9, kan tidak ada umur yang minusnya, teman-teman. Minus 9, masukkan umur yang valid. Nah, kemudian kita lanjut nih. Setelah percabangan, masuk ke dalam percabangan bersarang atau nested if. Percabangan bersarang adalah struktur di mana sebuah pernyataan if berada di dalam if. Jadi di dalam if nih, teman-teman, ada di dalamnya if lagi. Artinya, jika kondisi pertama benar, maka program akan memeriksa kondisi lain yang berada di dalam if tersebut. Biasanya ini digunakan untuk mengambil keputusan yang bergantung pada kondisi ganda. Kemudian ini bisa meningkatkan ketelitian logika. Tapi jika terlalu banyak nested if atau percabangan bersarang, bisa membuat kode sulit dibaca oleh programmernya. Mungkin kita di sini bisa kembali lagi ke VS Code. Kita membuat percabangan bersarang. Percabangan, namanya percabangan bersarang .py. Mungkin di sini kita lanjutin ini, copy. Nah, di sini kita ingin membuat percabangan bersarang di dalam kondisi ini saja ya. Kita buat nama variabel baru dengan nama KTP. KTP sama dengan iya. Nah, kita buat kondisinya jika di dalam if ada if lagi, ini nama percabangan bersarang. If jika KTP sama dengan iya, maka print ini, munculkan output ini. Anda bisa membuat SIM. Jika KTP sama dengan tidak, maka munculkan ini. Anda silakan membuat KTP terlebih dahulu. Kemudian jika selain iya atau tidak, maka kita akan munculkan print jawaban hanya iya atau tidak. Kasih tanda seru. Di sini kita buat saja langsung sebagai inputan. Input. Apakah Anda mempunyai KTP Nah, ini merupakan salah satu contoh percabangan bersarang.
kita run terlebih dahulu. Jadi biasa kita cek jika umurnya 6, maka Anda belum bisa membuat SIM. Jika umur 17 ke atas, sekarang 18. Nah, dia ditanya lagi nih teman-teman, apakah Anda mempunyai KTP? Jika kita jawab iya, oh sorry teman-teman, ini kita kelupaan menambahkan fungsi lower. Fungsi lower ini membuat huruf kapital di dalam sebuah inputan menjadi huruf non kapital, lower. Ini fungsinya teman-teman. Oke, kita jalankan lagi. 18. Apakah Anda mempunyai KTP? Iya. Betul saja. Contoh. Anda bisa membuat KTP. 18. Apakah tidak? Silakan membuat KTP dulu. Jika kita membuat asal-asal nih teman-teman, untuk jawabannya 18 ini sebenarnya jawaban hanya ya atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan dari percabangan bersarang atau nested if. Kemudian lanjut. Nah, ternary operator. Ternary operator adalah bentuk singkat dari percabangan if-else, digunakan untuk menulis keputusan sederhana dalam satu baris kode saja. Ternary operator juga bisa disebut shorthand if atau conditional expression. Ini bisa digunakan untuk menentukan nilai variabel secara cepat berdasarkan kondisi yang sederhana. Nah, ternary operator ini hanya cocok untuk kondisi yang sederhana, bukan blok kode yang panjang atau kondisi yang panjang. Karena jika kondisi yang panjang akan membuat kita susah membaca kode tersebut. Kemudian mungkin kita bisa buka VS Code kembali. Ternary operator itu buatan. Nah, setelah membuat filenya, di sini kita bisa mengkopikan kode dari percabangan tadi, ternary operatornya. Nah, kondisi ini nantinya kita akan buat menjadi hanya satu kode, hanya satu buah baris. Print seperti ini kan, kita Ctrl X saja. Print Anda belum bisa membuat SIM jika umur lebih dari 0 dan umur kurang dari 17. Else, print Anda belum bisa membuat SIM. Anda bisa membuat SIM jika umur lebih dari sama dengan 17. Else, print masukkan umur yang valid. Nah, ini merupakan ternary operator yang awalnya banyak baris, kita jadikan hanya satu baris. Shorthand if. Nah, sama saja teman-teman, jika kita memasukkan inputan misalnya 6, Anda belum bisa membuat SIM. Jika 17 ke atas, 18, Anda bisa membuat SIM jika minus umurnya teman-teman. Ini 9. Masukkan umur yang valid. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ternary operator. Oke, kita lanjut lagi ke perulangan while atau while loop. Perulangan while adalah struktur pengulangan pada Python yang akan terus berjalan selama kondisinya bernilai true nih. Artinya program akan mengulangi blok kode
sampai kondisi tersebut menjadi false. Biasanya while loop ini digunakan jika jumlah kurungan tidak diketahui sebelumnya, dan kondisinya diperiksa sebelum menjalankan blok kode tersebut untuk mencegah loop tak berujung atau infinite loop. Variabel kondisi harus berubah dalam setiap iterasi. Nah, mungkin kita coba kembali menerapkan perulangan while pada VS Code. Coba lagi, nama filenya perulangan. Oke. Misal kita buat variabelnya a sama dengan 1, while ulang a while a ulang a sampai dengan 5 kali. Sekarang kita buat printnya, print Rafa, ini a, maka dia akan munculkan Rafa 1, Rafa 2, Rafa 3, Rafa 4 sampai Rafa 5. Ini sini. Aduh, sorry teman-teman, kita lupa menambahkan iterasinya, incrementnya. Dan a tambah sama dengan 1. Ini nambah terus nih teman-teman. Nah, ini dia. Rafa 1, Rafa 2, Rafa 3, Rafa 4, dan Rafa 5. Mungkin ini while. Nah, ternyata bukan hanya percabangan saja yang bisa bersarang. Perulangan juga bisa juga bersarang. Di sini kita buat contohnya untuk membuat sebuah bentuk mengkerucut ke bawah menggunakan bintang. I sama dengan 1 ulang I sampai sama dengan 5. Kita buat untuk mengenternya nanti, kemudian I tambah 1. Nah, kita buat variabel baru IJ. Ini sama dengan 5 while J jika kurang dari bintang N agar dia berjarak samping gitu. Lalu kita lakukan. Salah satu bentuk ulangan besaran. Di dalam while ada while. Ini merupakan kode untuk ke samping, dan ini kode ini untuk ulangan ke bawah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan terapkan mengenai perulangan, percabangan, kernel operator, dan percabangan bersarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Rafael Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.